Bapak Ibu sekalian, dekat Allah daki Bapak Ibu, maka pagi ini secara khusus itu mengambil waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan kita bertemu dengan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah karunia Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan ini adalah karunia Allah secara khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada diberi bulan seperti Ramadan, bulan Ramadan yang diagi Ramadan itu hanya umat Nabi Muhammad saja. Umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat yang sebelum kita tak ada Bapak. Umat-umat sebelum kita mereka bulan itu sama saja saudara. Tak ada nabi biasa saudara. Nah, kenapa kita diberi oleh Allah satu bulan yang lebih daripada yang lainnya? Malah di dalam bulan itu ada satu malam yang nilai amal lebih dari 1000 bulan, 84 tahun. Wah, beramal malam itu, tapi nilainya waktu 84 tahun. Tak putih-putih. Kenapa diagih Allah? Itu sebagai ganti dari pendeknya umur umat akhir zaman, umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur umat sebelum awal Bapak Ibu umurnya panjang-panjang Bapak Ibu, sampai 100 tahun, sampai 200 tahun. Malah umat Nabi Nuh umurnya sampai 1000 tahun. Lama dakwahnya saja 950 tahun. Lihat bagaimana Allah menyebut dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berdakwah kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun. 950 tahun. Jadi Nabi Nuh itu umurnya termasuk kaumnya sekitar 1000 tahun umurnya. Atau yang lagi kilo kalau umur awak 1000 tahun baru dia awak lagi untuk awak. Kamu lagi jiwa lahir sedia awak. Jadi orang-orang sebelum awak itu umurnya panjang-panjang. Ada yang 100 tahun, ada 200 tahun, ada 400 tahun, malah umat Nabi Nuh 1000 tahun. Kalau umurnya panjang, berarti kesempatan beramalnya lama. Panjang itu kesempatannya beramal. Sebab beramal kan ketika itu. Kalau dah mati awak tak beramal, awak mana ilmu amal lain. Kesempatan beramal mereka panjang. Sementara kesempatan beramal kita, karena umur kita pendek pula. Para umur umat Nabi Muhammad, umur awak berapa umat akhir zaman kau? A'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70. 60 sampai 70. Rata-rata orang meninggal di situ. 62 menjelang 70. Ada yang meninggal di atas 70, ada tidak banyak. Ada yang meninggal di bawah 60, lain pula, tapi rata-rata 60 sampai 70. Biasanya orang haji ke masjid mau 60 70 je. Ya. Biasanya ada itu. Tapi di bawah itu banyak yang tiba ke masjid. Nah, bayangkan Bapak Ibu, anak taruh kamu bawa 70, awak anggap paling tinggi itu 70 awak meninggal. 70 itu lah amal soleh isinya satu kali. Bila mulai dia tahu awak beramal, ketika balik, taruh kali mau balik. Berarti 0 sampai 5 balik itu tuh ampun seluruh itu. Itu orang tua itu. Berarti 55 tahun awak beramal. 55 tahun Tuhan itu kalau tak ada sejak balik itu.
Tapi orang tu tak 30 tahun. Haji kalian tu pernah naik tak 30 tahun. Biasanya orang punya kecondongan ke agama tu mau barang biasanya apa itu? Tapi bu sejak dulu betul tak? Biasanya orang punya kecondongan ke agama mau barang biasanya apa? Hampir 5. Sebelum itu enggak masuk lain-lain. Alam-alam mau tak buang dengan muamal awak yang pendek, belajarnya muamal pendek, tambah muamal amal awak pendek. Apa cara mengajar orang tu? Bagaimana cara mengajar umat-umat sebelum kita? Umur apa namanya? Sama kalau mencontohkan Bapak Ibu, ada awak punya kawan awak tu, lah dulu pai 2 jam yang lalu, nyopai sepeda 2 jam yang lalu. Tu baca orang mengajar Pak Ibu supaya bisa bersuara. Nyola dulu pai 2 jam yang lalu. Jo sepeda nyopai, nyola ke pai kumpul. Baca orang mengajar. Jo sepeda belum. Boleh tak ajar ada 2 jam yang lalu. Baca tu ni. Contoh paling lancar contoh. Tak ajar sahabat. Apa itu bro? Dengan umur awak yang pendek, umur mereka yang panjang. Kalau umur mereka panjang, tentu masa beramalnya lama. Tidak terkaya jawab apa lain umur awak yang pendek itu tidak ada satunya berisi amal soleh. Maka sebagai kebaikan Allah kepada kita, diberilah kita 1 tahun itu 1 bulan yang lebih tinggi nilai amal padanya. Dibuat balik pek, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Dan kemudian malah di bulan itu 1 malamnya ada 1 malam yang nilai amal lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ketika awak beramal tu, sekalipun pada semalam awak beramal, tapi nilainya bantu awak beramal selama 1000 bulan. Itu dekat tiba. Bulan itulah yang akan tiba beberapa hari lain. Karena itu orang-orang beriman pasti sangat harap bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis ini menyebut tentang keutamaan Ramadan. Apa kata Nabi SAW? Qad ja'akum Ramadan. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kamu Ramadan. Jadi Nabi ketika itu mengecek saat Ramadan nanti bukan akan tiba. Qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kamu semua Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Kenapa Ramadan itu disebut bulan yang penuh dengan barakah? Karena nilainya lebih daripada jumlahnya. Nilainya lebih daripada jumlahnya, maka disebut dengan barakah. Ramadan itu berhari pada 30, kalau tidak 29. Ramadan itu hanya 1 bulan, hanya 29 hari atau 30 hari. Tapi Ramadan yang sebulan itu mengalahkan yang sebalik bulan. Tapi kalah dengan yang sebalik, maka disebut barakah. Nyo sebalik bulan, nyo 1 bulan, tapi nyo mengalahkan 11 bulan, maka nyo disebut barakah. 1 dibanding yang sebalik, kan tak berimbang saudara Bapak Ibu. Kok cie nyo, kok sebalik nyo, mestinya yang mana yang mana? Sebalik, kok enggak? Nyo 1 tapi mengalahkan sabalik, maka disebut bulan yang penuh dengan barakah. Ditambah lagi Bapak Ibu, bukan hanya 1 mengalahkan sabalik, malah 1 malamnya mengalahkan 1000 bulan. Itu maka disebut dengan bulan yang penuh dengan barakah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah wajibkan kamu padanya berpuasa.
Jadi Allah telah pilih Bapak Ibu Ramadan itu sebagai bulan wajib berpuasa. Di bulan lain ada tak puasa? Di bulan lain ada, tapi hukumnya tak wajib dong, sunnah. Allah pilih Ramadan sebagai bulan diwajibkan puasa. Dan tidak ada satu ibadah di dalam Islam yang didetailkan aturannya secara rinci, secara panjang lebar, kecuali puasa Ramadan. Solat Bapak Ibu, Allah cuma menyuruh solat. Aqimus sholah, tegakkan solat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat diwajibkan bagi orang beriman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Cuma bila waktunya, berapa rakaatnya, apa yang dibaca, apa rukunnya, ada dalam Al-Quran? Ada. Di mana Pak Ibu? Dalam hadis Nabi. Begitu pula zakat. Yang ada tentang zakat apa? Perintah berzakat. Ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat. Kepada siapa dikeluarkan zakat. Tapi barang harta baru dizakatkan. Apa-apa saja yang wajib dizakatkan itu tidak ada disebut dalam Quran. Adanya di mana tu? Dalam hadis Nabi. Apa boleh haji? Haji itu yang ada cuma perintah berhaji. Bila haji dilakukan, ketika berhaji jangan bertangka, jangan mengecek dan kumur-kumur, tapi baca berhaji, apa rukun-rukun haji tak ada disebut. Berbeda dengan puasa Ramadan Bapak Ibu. Cuba Bapak Ibu cari Al-Baqarah 183 sampai 187, itu saldonya berkaitan dengan puasa Ramadan. 183, kepada siapa puasa diwajibkan? Kepada siapa? Orang beriman. Sejak kapan mulai diwajibkan? Sejak orang-orang beriman sebelum kamu. Artinya tak puasa dalam umur. Apa tujuan puasa? Agar bertakwa. 180 barang lamanya puasa. Ayyam ma'dudat, hari yang ditentukan. Pendek ayat 29 atau 30. Kemudian 180 alai. Kau tak tahu puasa ba'an, kau sakit atau balik ba'an, itu 180. 185, kaitan antara Ramadan, Al-Quran dengan puasa. Kaitan antara Ramadan, Al-Quran dan puasa. Termasuk 185 di Quran banyak. Kau tak tahu puasa dengan sebab-sebab tertentu datang kemudahan. Sebab ajaran Islam kok Ibu mudah Pak Ibu. Ajaran agama aku mudah. Lalu nak balik. Tapi kalau seandainya baik karena kondisi tertentu, akan datang kemudahan. Awak setiap solat berwuduk, wajib berwuduk. Kok batal? Tapi kalau dah batal, tak ada. Pak Ibu solat maghrib, wuduk tahan, boleh tak dipakai untuk isya? Boleh. Ya, wuduk zuhur masih ada, boleh tak dipakai untuk asar? Baik tahan lagi tu. Ada balik tu. Wuduk isya masih ada, boleh tak dipakai untuk subuh? Oh itu dah mungkin tu dah. Ya, dan mungkin tu maghrib dipakai untuk isya, tu masih dakik tu. Tapi nak tahu dia apa wuduk tu? Tak boleh kan air. Oh sudah kecelakaan, tak boleh kan air. Wajib dia wuduk. Apa kemudahan yang datang? Lihat betul. Solat asalnya wajib berdiri. Tak boleh duduk. Tak ada cerita duduk semayang tu aslinya. Tapi tak ada.
duit itu, tak amuh itu. Wajib juga tak apa kemudahan yang datang. Tapi perlu mengingat, ketika orang yang boleh duduk solat dalam keadaan duduk, bukan berarti duduk sadonya, bukan. Masih mampu tak ini tagak untuk takbir, masih berarti tagak takbir. Allah baru duduk, jadi tak duduk langsung kan? Kau tak kadang-kadang ni mengalepok langsung. Nah lucu pak ibu, mau jadi apa? Ada apa tu nampak dia mau kepatang nampak berlari ke depan kantin dia. Hati bos semayang tu duduk apa? Ya, bapak tak tahu berlari dia. Itu sebenarnya bu, itu harus diramu-ramu tu. Apakah iyo atau malih tu perlu tu? Apa tak menuduh? Cuma aku berlari tak tahu. Tiba di solat. Baku duduk, kalau iyo batul silakan, itu hak. Yang bocamnya awak tak berhak tapi mengambil hak, itu yang bocamnya. Tanya gini waktu. Kalau memang iyo berhak duduk ya silakan. Tapi baku bisa juga berlari dan mengangkat. Kadang dia bersepeda-sepeda nampak yang boleh. Bersepeda tak ada dia. Semayang tak ada. Tak tahu dah. Tentu muncul pertanyaan awak juga, no? Sebab kalau awak boleh berhak tak ada, tapi dan masalah tu awak tak berhak tapi mengambil hak tu masalah. Kemudian cik dari bapak ibu, kalau bapak ibu bisa duduk di bawah, itu lebih rancak daripada duduk di kursi solat tu. Sebab duduk asli solat itu suaranya di bawah. Duduk di kursi itu kan ke belakang-belakang loh. Dan nampak orang di Masjid Nabawi ada kursi-kursi getek loh. Ada contoh, saya ke situ. Duduk seorang hamba itu di bawah. Duduk di kursi itu duduk rajo. Awak menghamba kepada Allah. Kecuali memang tak tahu jiwa sakit, itu lain ceritanya. Yang aku makasui, nyo mampu duduk di bawah, tapi nyo duduk di atas kursi. Ditambah lagi, kalau duduk di bawah, masih ada tak gerakan solat yang mirip dengan duduk di bawah itu? Masih ada tak? Masih apa tu? Duduk antara dua sujud kan kira itu. Kalau duduk di atas kursi ada gerakan solat yang sama itu. Tak tahu. Tapi kalau memang sakit, tak salah. Yang penting risiko bapak ibu, kalau awak iyo berhak ambil hak awak. Kalau awak tidak berhak, awak ambil juga berarti apa namanya itu? Mandir. Iya, awak tidak berhak, tapi awak ambil mandir nama itu. Tapi kalau awak iyo berhak, itu seperti yang bicara tadi. Nampaknya mau berjalan berlari lapangan kantin, bersepeda kan Pak Lemo. Tiba di semayang, hanya belu dua. Tu pikir-pikir, apa tanya-tanya kepada apa. Kalau ditanya oleh awak apa, kena kabur pulang. Ada upaya yang jadi apa? Istilahnya bapak ibu, kalau iyo haknya tidak masalah. Tapi yang kita makasih itu ketika tidak hak. Begitu pula juga puasa. Puasa itu secara hukum asal wajib bagi setiap orang beriman. Tapi dalam prakteknya apakah sadonya wajib itu? Tidak. Ada tidak orang-orang yang tidak diwajibkan puasa? Baik, itu kemudahan datang. Batu warna lalang sia lain, tak tahu puasa. Lama balik tidak. Atau orang dalam perjalanan, atau orang sakit, ada keringanan-keringanan. Secara hukum asal Pak Ibu, puasa pun mudah. Ada tak orang yang mati gara-gara puasa Pak Ibu? Ada bu? Yang mati gara-gara puasa? Hah? Tak. Yang bantu-bantu mati? Karena bantu-bantu mati itu lain Pak. Apalagi puasa hari pertama.
Boleh puasa hari pertama tu banyak dah betul-betul mati tu. Itu kan. Kalau kedua mau di puasa hari pertama tu jam 11 siang kok menjelang zuhur tu jam 11 tu kalau bersuara mau orang tu abi membudi si wajah orang depan. Jangan tersenyum tu Pak jam 11 siang hari pertama. Takut macam ni betul. Melawan puasa betul. Makanya puasa hari pertama tu puasa apa disebut orang tu? Puasa tua. Bapa disebut puasa tua. Karena ratu-ratu wajah orang hari itu bantu orang tua. Puasa hari pertama. Jadi tak boleh puasa tu bermudarat baru. Itu justru reaksi tubuh awak tu. Itu biasa. Ya beberapa hari. Itulah sekian hari itu sampai tu. Tapi selesai. Jadi ayat 185 tu hendak tahu puasa bagaimana cara mengakhiri puasa. Itu tu 185. 186 apa? Saat puasa awak dekat dengan Allah. Karena itu perbanyaklah berdoa. Itu 186. 187 adanya kebolehan bergaul suami istri di malam bulan puasa. Itu 187. Kemudian sampai bila makan sahur. Itu 187. Intinya Bapak Ibu, tidak ada satu ibadah Bapak Ibu yang disampaikan secara rinci kecuali adalah ibadah puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan, puasa Ramadan Bapak, amalan yang sangat berat. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam untuknya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian Nabi sebutkan lagi, tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka baginya pintu-pintu surga. Apa makna dibuka pintu surga? Makna pertama, betul-betul pintu surga itu dibuka. Betul-betul dibuka. Betul dibuka pintu apa? Seluruh ada tu ada Pak Ibu. Seluruh ada tu ada. Allah. Surga sudah ada. Apa dalil surga ada? Firman Allah, wa'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang yang bertakwa. Berarti lalu telah, berarti barang lalu. Jadi makna yang pertama, betul-betul pintu surga itu dibuka. Makna yang kedua, dibukanya amal-amal kebaikan. Biasanya tidak banyak orang merajut. Kini kita rajut lang satu. Contoh puasa. Di luar Ramadan tidak ada orang puasa. Lain, tapi tidak banyak. Di Ramadan merajut lang satu. Di luar Ramadan biasanya sudah sembahyang isya mana orang Pak Ibu? Sudah sembahyang isya di luar Ramadan. Lalu kalau tidak menonton, kalau tidak berlaut itu di luar Ramadan. Di Ramadan sudah isya mana orang? Nah, itu bukti dibuka pintu surga. Di luar Ramadan awak ada rutin baca Quran. Lain, tapi lain pakai target khatam. Dan banyak orang pakai target khatam. Ketika Ramadan baru bertarget. Itu bukti dibuka pintu surga. Waktu berlaku fi abwabun nar, ditutup pintu neraka. Apa makna ditutup pintu neraka? Makna pertama ya betul-betul ditutup. Betul ditutup pintu tu. Ditutup pintu neraka. Makna yang kedua adalah ditutupnya pintu dosa dan maksiat. Bulan puasa itu baru beberapa dosa, beberapa maksiat, alhamdulillah berhenti. Sekalipun tidak satu dosa berhenti, tapi berkurang. Contoh dosa yang tidak dikerjakan orang ketika Ramadan, pengujian misalnya. Seketika pengujian orang puasa, kan orang itu, ya. Pertama tak diusah puasa. Pokoknya ketika ada orang pengujian, delok pengujian ini loh. Tapi jangan sambung sudah membalik dari puasa.
Bulan puasa itu kan jarang kumpul-kumpul. Jarang masa maghrib sudah bulan puasa itu berkumpul-kumpul. Apa sebab? Biasanya berkumpul-kumpul itu identik juga. Kalau berkumpul orang biasa makan-makan. Kok makan-makan itu? Itu tak hal yang saja Pak. Sehingga peluang dosa terutama yang berkaitan dengan ghibah berkurang karena kalau kumpul-kumpul. Aku pun Pak Ibu kalau mau ngaji di tampil yang jarang-jarang, kalau mau kadang-kadang coba keluar Solo misalnya, coba Pak Ibu buah Padang, Solo. Pokoknya yang jarang lah. Kadang-kadang sudah subuh itu ada jemaah yang ngajak singgah ke rumah Ustaz, singgah ke rumah Ustaz. Mana yang mau singgah Bu? Sudah ngaji subuh berapa Solo? Itu Bu mengaku mana Bu? Kemana Pak? Apanya betul tak sih Pak? Kita kali yang saja. Agak mana kalau singgah di juga kasih basuhan saat itu. Sehingga peluang dosa yang berkaitan dengan hibah otomatis berkurang. Kemudian Nabi mengatakan lagi, fihi lailatul khairu min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Dan sebenarnya Pak Ibu, setiap awak basuh malam Lailatul Qadar. Yuk, setiap awak basuh dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Malam Qadar itu pasti tiba nak setiap tahun. Pasti tiba nak. Berarti basuh waktu 80 kali Bapak Ibu basuh di malam Qadar. Di kadang-kadang orang salah paham. Aku tak orang dapat, aku tak orang tak dapat. Satu awak aku lah dapat. Yang membedakan adalah di saat malam itu datang kita sedang apa itu saja. Ada orang saat malam Qadar tiba sedang baca Quran. Alhamdulillah bantu baca Quran 80 tahun. Ada orang yang saat malam Qadar datang dia sedang berzikir. Ada saat malam Qadar datang dia sedang bermuhasabah. Ada saat malam Qadar datang dia sedang bersolawat. Ada saat malam Qadar datang dia sedang sholat malam. Ada saat malam Qadar datang dia sedang nonton bola. Ya beda-beda. Ada saat malam Qadar datang dia sedang bertangkah, suami istri sedang buat cakap. Bentuk percakapan 80 tahun jadi itu. Ada saat malam Qadar datang sedang menggoreng kacang pujin. Saat malam Qadar datang. Ini yang membedakan adalah apa yang awak lakukan saat itu. Itu makanya kalau dah masuk 10 hari terakhir malamnya sudah stop dulu sejenak Bapak Ibu. Aktivitas dunia. Kapan dulu kau dibuat siang saja. Kau tak mandi saya. Kau tak suatu buat sejak ini. Enggak ada kau dah kira ya. Berapa? Malam Lailatul Qadar kan sekali saja Ustaz. Iya dalam setahun sekali itu. Nah, dalam satu bulan Ramadan. Iya otomatis dulu. Nah, jadi itu Ustaz, kalau beda puasa yo ada rumah media, pemerintah. Itu bahan malam. Tidak perlu pikir dulu. Sakit kepala awak ini. Ya. Tak perlu pikir dulu. Beko amono beko di Amerika siang jawab malam masa boleh. Tak perlu pikir dulu. Nejale wak sibuk dengan amal itu saja. Makanya Nabi kan ada memastikan pasti di malam ganjil kan. Besar kemungkinan di malam ganjil, tapi tak ada dipastikan dulu. Sebab kalau yo model itu di Muhammadiyah ganjil, di pemerintah agak tahu kadang model dulu jadi begitu. Karena itu adalah aku sibuk selat. Aku pernah ada jemaah di Amerika siang Ustaz, siku malam. Dia buat siang, di situ malam malam Qadar itu. Aku cakap apa umi mana saya pikir macam itu. Itu pokoknya sibukkan saja diri dengan amal. Itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam hari ini mempersiapkan diri, siapkan hati awak
bersihkan pikiran awak, siapkan dua harato untuk bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsiran. Ini semua lambe ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.